ya memang udah zamannya sekarang ke digital kayak gitu kan. Biasanya kalau bisnis mau bertahan lama kan memang harus selalu mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Ini salah satunya, maksudnya bagaimana kita memasarkan sesuatu lewat digital, itu yang pertama. Dia murah, jauh lebih murah daripada kita memasarkan produk via, maksudnya cara konvensional kayak gitu kan. Kita bisa menargetkan siapa saja tuh, bayangkan tuh kalau Facebook 2, berapa miliar tuh penggunanya sekarang. Instagram 1, sekian miliar. Itu kalau bisa kita menggapai itu, bayangkan ini 10%-nya 100 juta dapat orang. Kaya raya. Ya. Kopi Pak? Oh ya. Kopi 3. Kopi 3 ya, Mas. Pakai cyanida nggak? Mas Tok. Mas Tok. Saya sambil nunggu kopi deh. Silakan perkenalkan. Ya ini artis, bukan artis ya. Fenomenal pada zamannya. Zamannya, sekarang bukan zamannya. Ya udah tua Bapak. Aktor intelektual dari Mas Bro Magazine. Please welcome Made Trisukmana. Wih. Itu kan deh. Misi efek dong. Yeay. Jadi untuk pertama-tama umur berapa udah sekarang Pak? Karena nggak Mas Bro lagi sih, Om Bro sebenarnya. Tapi masih hidup di dunia anak-anak itu. Bukan dunia anak-anak, dunia remaja. Dunia remaja itu. Dunia fantasi. Tapi beliau nih lihat dari bajunya dong. Angkatan Jurgen Klopp kayak ini. Akhirnya juara juga, selamat Liverpool. Liverpool juara. Setelah dari tahun 90 ya. Saya ngerapat sini buat. Si Liverpool juga. Iya, nanti geng saya, kamu siapa Inter ya? Kalah ya? Kalah kemarin. Aduh. Mendadak Sevilla. Ya. Terus apa kita mau bahas nih? Kalau Mas Bro deh. Yoi. Mas Bro gimana kabarnya? Masih baik, sehat walafiat. Astagfirullah. Tanpa kekurangan satu apapun. Tanpa kekurangan satu apapun. Walaupun sedang dilanda corona, tapi sedang tidak kena corona. Tapi masih cetak apa udah? Cetak udah enggak, udah. Sudah jauh lah masa cetak itu kan, kok so old banget sih masih cetakan. Old school banget sih. Mas Bro sejak tahun 2016 sudah digital semua. Baru tahu saya. Ya sudahlah, nggak apa deh. Tapi masih bermain di majalah. Main di majalah tuh kayak gimana nih? Ini majalah yang balik. Jadi kalau majalah sih memang kita formatnya memang digital magazine jadinya. Cuman memang konsepnya itu kan berupa website yang informasinya yang ada informasinya kayak gitulah ya, slide-nya majalah sih. Cuman memang kita itu nggak kayak media-media, maksudnya konsep majalah kita bawa ke digital, ke website kayak gitu. Karena kan pada dasarnya sebenarnya apa sih yang membedakan majalah dengan koran kayak gitu kan? Kalau majalah itu kan dia pengemasannya itu full entertain. Nah itu yang kita coba bawa ke website. Jadi di website Mas Bro sendiri itu juga nggak full bener-bener berita, tapi banyak banget unsur entertainnya kayak gitu. Berarti dari media cetak ke media digital ya sekarang ya Mas Bro ya. Kayak gitu. Beralih ke dunia yang lebih maju setidaknya ya. Sampai saat ini sih lebih maju dari ini dan lebih murah. Kemarin sih lebih murah, lebih maju ya itu belakangan. Biaya cetak mahal, sponsor susah. Coba bayangin dulu orang kita hidupnya itu majalah gratisan. Tapi kalau koran tuh kok masih ada ya? Karena koran kita beli. Itu pertama adalah koran itu pada saat kita mau baca koran kita bayar kan. Dari sana dia dapat pemasukan, dan yang kedua itu adalah dari iklan kayak gitu. Kompas itu juga. Oke, cut dulu. Minum kopi Oh dulu. iya Mas Tok. Enak. Makasih Mas Tok. Mas Tok, ini tehnya lah. Enggak. Oh, teh jujur. Udah lama Pak. Ada sponsor teh, sponsor kopi mah ada. Oh, Gitu. bisa. Ini Raja susu mana? ini kopi, susunya nanti ambil di dapur ya. Kok mau keluci masuk dari itu? Yuk. Bencana kan kejep kan? Mau nih. Biunya? Oh, biunya. Ya. Dilupakan.
Nih, Diu dari sponsor ini. Silakan. Sehat jadi deh. Kanuan. Minum dulu deh. Yang kelihatan umurnya Oh, yang iya. jauh uzur. Oh iya. Minum dulu, Pit. Iya. Tuan rumahnya baik sekali. Oh, pantes nggak ada, Pak? Iklan lagi. Nggak iklanannya itu. Maro, bro, berarti mau jeda Diu deh. Sengken. Deng. Ada kan. Tapi nyaman ya. Maksudnya setelah pindah ke digital, idealis masih jalan. Ya, dan juga tidak terlalu berorientasi pada uang. Oh, dulu ada beban ya. Kan Produksinya. harus ngejar kan produksi cukup nggak nih dapat Ya. ininya kayak gitu Ya kan dulu timnya kuat, Pak. Besar. Iya, sekarang menciut. Tapi Cuman Mas- nggak Mas- juga sih kalau secara jumlah Menambah. bertambah. Tapi bertambah juga kan, artinya efektivitas pendapatannya kan jadinya Iya, setongkar. Kalau sekarang menurun karena corona. karena force major. Ya. Tapi udah nggak basic di majalah tok kan ya? Sekarang sih karena sebenarnya sih pada akhirnya jadi kayak awal adanya majalah itu sebenarnya membuat beberapa tim yang saya ajak itu jadi lebih apa sih namanya ya, sebenarnya setelah kita membuat majalah itu banyak kreativitas muncul kayak gitu sebenarnya. Jadi itulah yang kita ambil lagi akhirnya Mas Bro sekarang, karena memang pada akhirnya juga maksudnya di digital kan otomatis kayak dari pekerjaan kita lebih mudah lah kayak gitu kan. Kalau dulu kan majalah udah jadi kita harus ada sibuk distribusi lagi kayak gitu kan. Terus juga proses produksi itu juga benar-benar makan waktu dan energi. Yang sekarang cuma di website kan sebenarnya sangat jauh lebih mudah kayak gitu. Dan akhirnya di sana kita mulailah karena masih ada banyak waktu yang lowong. Kita mulailah kita expand aja deh bisnis ini, maksudnya lebih ke bisnis kreatif sih jadinya. Ya, tapi memang itu kan setidaknya bidangnya D3 lah paling enggak ya. Artinya passionnya juga ya. Berarti posisinya sekarang Mas Bro juga mengambil digital marketing ya, digital branding, digital marketing ya. Ya, kita ngambil itu juga karena ya itu sih tadi sebenarnya mirip-mirip aja sih sebenarnya konsepnya kan. Pada saat kita bikin magazine itu sebenarnya sangat banyak ada hal yang akhirnya membuat kita belajar. Maksudnya itu nggak cuma sekedar jadi bikin majalah kayak gitu aja, cuman sangat banyak hal gimana pada akhirnya kita juga membranding majalah itu sendiri kan. Sana dapat ilmu branding jadinya kayak gitu kan. Terus juga pada saat kita menulis di majalah itu dapat ilmu copywriting juga kayak gitu. Terus juga otomatis pada saat ngambil foto dapat fotografi juga. Terus bisa nyesel nggak masuk. Jadi banyak hal lah. Terus juga bagaimana ini kan yang pasti komunikasi lah. Akhirnya kita ambil base-nya komunikasi itu. Itulah yang kita kembangkan lagi ke digital marketing itu, masuk juga digital branding yang kayak gitulah. Tapi kan Ci sempet kayaknya jadi apa namanya? Apa? Tukang tulis. Kontributor. Oh iya. Kontributor 3 kali. Sorry. Kalau bilang tukang tulis, ntar dia minta makapinya. Kalau kontributor beda. Oh iya. Kontributor tuh keikut sertaan. Sukarela. Iya, ikut sertaan. Nggak gitu, tanda tangan kontraknya nggak gitu. Oh iya, sempet kayak. Ini yang pertama kali mengeksploitasi saya di gudang ya ini. Datang tiba-tiba, pit gede. Ya. Gitu. Nah dulu juga kayaknya sempat kepikiran waktu nyari kontributor untuk tulisan kan. Kayaknya kupit pindah di komunikasi deh. Tapi kan nggak pernah diedit kan tulisan saya Pak. Nggak pernah. Kecuali petik mangga kan Pak. Petik mangga aja yang diedit. Bahasa apa tuh? Petik mangga tuh. Iya bahasa mau panen. Mau panen lah. Emang menurutnya bahasa apa?
Nggak, gini loh, nggak. tangan tuh gini. Iya. Tapi kenapa dia edit gitu loh? Kalau emang Enggak, karena nggak ada hubungannya panen dengan materinya itu. Nggak ada hubungannya, ngapain daripada itu di ini. Kita kan waktu itu lagi ngebahas tentang tanaman kan. Makanya daripada ada itu ya udah di-cut aja. Oke. Terbaik. Oh iya. Pinter ngeles juga. Tapi dek, pemilihan Cang sebagai waktu itu sempat ya sekali ke gudang tuh, berarti Cang jadi sosok ya. Ya. Apalah itu namanya. Itu karena branding Cang yang buruk mungkin ya. Maksudnya branding Cang yang orang aja out of the box tuh terlalu sombong bagi Cang gitu. Intinya buruk gitu secara penampilan sih kok kini gitu. Berangkat dari sana ya, Pak? Jujur, Pak. Jujur. Enggak, sebenarnya berangkat karena nyemen lah. Saya ada pilihan. Nggak, yang pertama itu memang karena tema kan. Karena tema, terus juga selain itu juga karena awalnya pun kayak Mas Bro itu ada, memang pengen manfaatin, kayak sekali. Nggak pengen ngebahas sebenarnya circle terdekat dulu kayak gitu kan. Iya. Saya juga kebetulan Baru mulai juga ya. baru mulai, terus yang kedua juga Biar Sama kayak kita ini baru mulai. gitu. balas budi. Kayak gitu juga kan circle terdekat akhirnya kan. Kalau gitu terus juga mikir pasti saya punya konsep dulu, setiap orang seberapapun maksudnya dia maupun terkenal atau enggak pasti ada cerita yang bakal menginspirasi kayak gitulah. Iya. Jadi sekarang kan tinggal kita ngeluarin aja itu apa kan kayak gitu kan. Pasti setiap orang pasti punya ceritanya sendiri kan. Kayak gitu, dan akhirnya pas juga kesesuaian sama tema, terus juga melihat atau juga sama Kupit, maksudnya memang dekat juga kan. Ya, nggak bayar lah. Dan nggak bayar juga kayak gitu. Malah dia lagi harusnya bayar. Karena terkenal namanya gitu. Akhirnya ya masuk ke Kupit sebagai ininya gitu. Ya, lupakan tuh deh. Itu sudah masa lalu. Sekarang ya sama aja deh, masih di gudang. Rokok cabe. Hah? Rokok yang lama. Ngide yo. Oh, Rokok yang lama. Ci sing nawang nak ngide ci. Kode tuh. Jenggot cikennya linting lu. Oh, tapi nggak sengaja bola. Tengok apa? enak Oh, apa jangan. Susun. apa cacing ini kan. Nah, Terus dari udah nyinggung trending deh ya. Trending Cang tuh nggak usah dibahas. Mau dirubah juga susah. Kita apa sih branding deh? Maksudnya dan Cik itu kan Cim branding Ibanci kan? enggak. Ci Sipin nih yang branding nih. Ih, mulut. Mulu gini. Oh kaden Kepala kalian tuh bagaimana? Branding aseng. Biar dikirain gini ya. Oh gitu. Ya itu deh, branding tuh apa deh? Maksudnya biar enggak salah kata Ya gitu. biar kita belajar lah deh. Oh, jadi Biar dia belajar lah. Ya. kalau nyari pengertian secara ini sih rada susah ya, gampangnya kayak gini sebenarnya. Ya kata-kata gampang aja. Simpel. Branding itu adalah kalau di kadang banyak orang menyalah-artikan kayak itu brand itu cuma sekedar nama dan logo aja banyak. Ya. Awalnya maksudnya banyak orang-orang itu menganggap brand seperti itu, padahal sebenarnya enggak. Kayak nama perusahaan, company atau dan logo itu sebenarnya kalau kayak di manusia itu kan nama orang Iya, aja. iya. Kayak gitu, cuman kadang-kadang kan orang nggak tahu kan. Karakternya. Maksudnya dari nama bisa nggak dia menilai, kan nggak Ya. mungkin kan, kayak gitu. Oh, ya. Kalau ini Kupit udah tahu lah gimana dalamnya kayak gitu loh, maksudnya. Karena dia membranding dirinya. Ya, Enggak gini aja Pak, kalau susah menjabarkan tuh ambil saya jadi contoh. itu loh. Maksudnya nama saya ini kan namanya kan Kupit. sorry. Kupit itu adalah logo dan ininya dan nama perusahaan gitu misalkan kalau branding itu. Itu adalah itu, dan untuk brandingannya ini adalah keseluruhannya Kupit Ya, ini. ya. Jadi kayak karakternya Kupit itu kayak Ya, gimana, baik apa enggak orangnya. terus juga bahkan sampai Kupit paling kalau dari nama ini, dari namanya dia kan orang lihat Kupit, wah pasti matanya Kupit. Nah. Kayak itu salah satunya juga matanya Kupit, terus juga rambutnya seperti ini,
terus juga terus juga dia pakai baju ini keseluruhan lah, bagaimana pada akhirnya itu orang melihat Cupid itu kayak gimana kayak gitu. Misalkan kalau yang paling gampang, karena Cupid karena mungkin belum terkenal ya, jadi rada susah menganalogikan, misalkan kayak Awkarin kayak gitu kan. Kita kan coba kalau misalkan sebutkan satu kata tentang Awkarin, selengean pasti kayak gitu kan orang. Itulah namanya branding kayak gitu. Jadi kayak orang anggap Awkarin ini bagaimana sih dia mencitrakan dirinya. Ternyata akhirnya saya nggak tahu apakah itu disengaja apa enggak, tapi yang pasti orang-orang itu menganggap bad girls itu Awkarin kayak gitu. Cuman bad girls dia bukannya bad yang benar-benar jelek, maksudnya itu adalah bad girls yang positif kayak gitu. Jadi kayak orang tuh kalau ingat Awkarin ya memang bad girls kayak gitu. Ininya itulah yang namanya branding. Jadi bagaimana orang-orang mencitrakan terhadap perusahaan ataupun personal orang. Penting. Kenapa? Penting. Maksudnya gini, kadang kan kayak Cang ya. Cang tidak pernah membranding diri ya, secara natural, tidak pernah punya keinginan ingin dipandang seperti apa, sebagai apa, tidak pernah gitu. Cuman dalam artian ketika berjalan memang ada sebuah stigma yang masuk, stigma yang akhirnya terbentuk. Oh, Cupid tuh gini, kan gitu ya jadinya. Jadi kalau Cang pribadi tidak menganggap. Yang pertama mungkin Cang tidak pernah melakukan pembrandingan secara mungkin secara nggak sadar setiap orang itu sebenarnya dia pasti melakukan branding secara nggak sadar. Maksudnya di hal-hal kayak gini, misalkan at least misalkan menggunakan sosial media kayak gitu kan. Kan kadang-kadang pengen mau ngepost ini nggak jadi deh. Itu kan sudah sebenarnya membranding. Kayak gitu kan. Sebenarnya membranding, kenapa dia sampai enggak? Karena ada hal yang harus disembunyikan kayak gitu. Kalau ini aku keluarin, dia kayak udah ngerasa kalau aku ini keluarin akibatnya nanti bakal jadi gini. Akhirnya dia enggak deh, karena itu terlalu berisiko. Itu kan sebenarnya udah membranding. Walaupun kita nggak menyebutnya itu membranding kayak gitu. Tapi rawan berarti ya. Maksudnya harus dipersiapkan. Ya mas, gimana ya? Harus dipersiapkan matang juga di konsep. Artian media sosial ini kan pelintirannya yang banyak. Ya, kayak gitu biar nggak nanti ada omongan yang ternyata nggak nyambung kan. Maksudnya kan karena kayak kita postingan itu kan kalau ibaratnya kalau orang ngomong, misalkan nih kalau kita bicara sosmed, saya ngomong misalkan ngepost foto sesuatu atau enggak saya bikin status kayak gitu, itu kan sebenarnya public speaking di dunia digital. Karena kenapa public speaking? Karena kita ngomong banyak orang yang lihat kayak gitu kan. Kayak gitu, dan di sana itu kan nggak ada interaksi. Kalau misalkan nih kita ngomongnya tatap muka, misalkan saya sama Jo kayak gitu kan, Jo, Cang ada kene nih, saya ngejelasin apa macam-macam, terus kalau Jojo nggak ngerti dia tinggal nanya kan, kene saya maksud Ci gitu. Nah kalau public speaking tuh nggak seperti itu. Kita ngomong itu 1.000 orang yang lihat, misal punya 1.000 teman kayak gitu, 1.000 orang yang lihat itu 1.000 tafsir jadi. Jadi ada 1.000 tafsir. Palingan kalau orang benar-benar dekat baru dia mau nanya. Dan atau enggak dia ngerasa, oh ini Cang banget nih Hasan yang ngomongin ya. Itu baru dinanyain kayak gitu kan. Apakah apa yang dimaksud kayak gitu misalkan, ataukah bagaimana. Itulah makanya konsep branding ini adalah sebenarnya kan kita dicitrakan ke banyak orang yang nggak mungkin orang itu nanya-nanya dia satu persatu. Makanya apa yang harus, pokoknya kayak semacam sebenarnya itu kayak kita menganggap kita membranding itu kayak satu arah. At least dari 1.000 orang itu 800 lah ngerti apa yang aku maksudkan kayak gitu. Itu berarti indikator keberhasilan ya, dalam artian kita bisa menjangkau halayak yang mayoritas, berarti itu sudah masuk. Dan itu yang mayoritasnya itu juga mengerti apa yang kita sampaikan kayak gitu. Jadi tapi kan bukan sehari 2 hari ya deh ya, bukan harus konsisten dan harus konsisten sih. Kalau branding itu nggak kayak investasi jadinya ya sebenarnya. Investasi sebenarnya. Kalau kadang-kadang juga kalau kita ngerasa kayak kalau personal ya, maksudnya memang tujuannya memang ada orang kok yang nggak terlalu membranding, maksudnya kayak diri sendiri itu dibikin apa kayak gitu itu karena mungkin dia kayak ngerasa juga pada saat aku membranding juga kayak apa sih keuntungannya kayak gitu. Kalau nggak terbranding juga nggak masalah buat aku kayak gitu loh, tetap jalan aja. Cuman kadang-kadang kalau perusahaan yang memang sudah jelas itu tujuannya adalah profit, kayak gitu kan, kalau aku nggak di branding, profitku rada susah nih kayak gitu. Atau nggak mungkin dia kayak udah running
udah dapat profit, cuman aku mau lebih dong. Jadi harus dibikin lah, aku branding deh ini biar pokoknya dia tujuannya berkaitan ya pasti ya. Branding itu dengan penjualan tuh berkaitan ya. Satu rangkaian ya berarti ya. Dibilang bisa jadi sih, maksudnya sebenarnya kayak gini dia. Kalau dibilang branding itu jangka panjang dia maksudnya. Iya. Karena memang kayak tadi dibilang Kupet itu adalah investasi. Kalau udah investasi pasti tujuannya pasti profit kan, profit pasti kayak gitu. Cuman memang yang enggak instan gitu. Kalau misalkan yang mau instan ya sales maksudnya dia langsung penjualan biar dapat kayak gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita terlalu ngejar sales tapi sampai lupa membranding, capek sendiri akhirnya. Karena sales itu sebenarnya nggak punya roh kayak gitu. Iya, nggak punya roh karena dia ngejar. Kalau sales tuh kayak apa trennya sekarang? Baju anak kayak gitu, yuk beli baju anak kayak gitu. Terus besok berdoa. Oportunis itu. Ini habis misalkan laginya Hasan sing zaman baju anak dan karena tahun baru masan trompet aja kemah api main beli kemah api karena itu sedang long. Terus sekarang kalau itu memang nggak perlu branding dia karena itu nggak jangka panjang. Cuman kalau kita bicaranya adalah kayak jangka panjang yang memang branding itu perlu kayak gitu. Sama kayak gini deh ya. Saya baru tahu odol itu adalah sebuah merek loh. Serius? Odol, iya. Dia baru tahu. Odol itu merek loh sebenarnya. Makanya kita terbranding itu kan, kayak gitu kan. Iya. Kayak ya janganlah bilang odol kan, Honda gitu misalnya. Padahal dia naik Mio kan gitu. Dek, Honda namanya dek kan gitu aja deh. Kayak gitu branding itu kan. Maksudnya terpatri di otak banyak orang tuh brand tuh gitu loh. Brand itu udah mencirikan lah, maksudnya kalau udah pasta gigi odol kayak gitu jadi itu udah ya kayak gitu jadi air mineral aqua gitu jadi ya kan. Biar termos tuh gitu kan, termos kan juga merah tuh ya. Termos merah ternyata. Saya pernah ketemu di Jepang gininya merah termos ternyata merah banyak kok sebenarnya. Itu lah odol tuh ternyata merah odol gitu. Habis itu apa lagi ya, Rinso kayak gitu kan udah agak terpatri ya di otak. Banyak. Kan memang itu kan jangka panjangnya ya kan? Sangat lama itu membentuk sampai akhirnya orang bilang air mineral aqua itu. Dan biasanya itu pelopor. Ya, biasanya kan pelopor. Karena itu aja soalnya kan iklan. Mungkin juga nggak pelopor, cuman dia ada budget tuh gitu membranding kayak gitu loh, maksudnya sudah kan kadang-kadang ada nih pelopor. Habis itu ada yang nomor 2 sebenarnya, tapi dia punya budget lebih gede kayak gitu loh. Akhirnya ngiklan terus kayak gitu kan. Orang itu dah akhirnya yang sekarang mie kan udah tersaingi. Dulu kan Indomie-nya, sekarang mie sedap gitu. Iya. Kan? Mie sedap gitu. Tapi masih sih Indomie masih di atas. Iya, sampai Afrika. Mie terbaik dunia. Mie instan Indomie sih biasanya. Iya. Bang, pesan Indomie bang kalau Jakarta gitu dulu kan. Ya. Tapi ada yang fanatik, Pak. Ya, sekarang kasih mie sedap sama. bukan pertarungan Indomie dan mie sedap nih. Lah jauh. Tapi sedap. ada komponen berarti ya biaya. Sebenarnya bisa ada bisa enggak sih, maksudnya apalagi sekarang ya di era sosial media kayak gini kan. Sebenarnya kenapa sosial media itu maksudnya sekarang itu yang dipakai sebagai kadang-kadang kayak gini. Kalau dulu mungkin ya sebelum ada sosial media, kalau untuk kita membranding diri di digital harus punya website kayak gitu kan. Ya. Harus punya website. Pada akhirnya juga website orang dari beli domain aja udah bayar kan. Wih ya makasih. Nanti. Bawa pulang aja itu. Terus deh. Nah itu udah, maksudnya kan dulu website tuh harus bayar kayak gitu loh. Terus beli domain aja udah bayar. Kan masih bayar kan? Masih sampai sekarang kan. Tapi dulu mahal banget rasanya. Oh iya. Maksudnya masih ya lumayan lah. Sekarang itu kan 150 200 beli domain loh segitu kan. Ya walaupun direcehkan ada sosial media yang gratis. Iya. Nah, kan itulah akhirnya kan makanya sekarang itu sebenarnya untuk membranding itu sangat murah lewat sosial media toh nggak masalah. Tapi tanpa pengetahuan dan konsep branding kan nggak bisa juga deh. Sebenarnya itu, nah kadang-kadang kayak gini aja, membranding dengan membuat sosial media itu sebenarnya udah membranding tuh karena kita tujuannya adalah mengekspresikan apa yang kita rasakan ke banyak orang, ke publik kan kayak gitu jadinya.
sekarang kan cuman kayak kalau memang tanpa konsep artinya brandingnya kecil-kecilan kayak gitu aja dia. Kalau memang terkonsep post gitu ya. Karena kayak nggak serius, maksudnya post aku mau ngepost hal-hal pribadiku aja kayak gitu. Itu juga sebenarnya kan branding kan, maksudnya jadi orang tuh kayak ngelihat oh ini cara family man mungkin kayak gitu. Itu kan kita mau buat kayak gitu. Ya banget ada acara-acara apa ada kene-kene branding nih mewah-mewah branding nih mewah-mewah boros nah orang Ci. Iya dong. Kan belum tentu. Ya kan? Iya, boros. Ngapain dia nge-brandingin dia makan tahu, tempe sama nasi aja. Kalau dia makan sushi. Tapi kan ada nilai kejujuran di sana. Oh, ada yang branding, artinya ada yang branding ke sana. Makan tahu ya makan tahu. Habis itu kalau mau mungkin betok gitu brandingannya. Ntar dulu ke restoran yang ada ikannya besar itu. Terus kenapa cuman restoran besar yang ada ikannya aja yang ditampilin? Yang makan tahunya kok enggak? Karena itu kan jarang-jarang, men. Oh iya benar. Nah, makan tahu tempe setiap hari. Makan tahu aja soalnya banyak loh sekarang tujuan orang. Ini Ci aja. Ini Ci. Oh, Cang orang Ci. Nah, kadang-kadang kayak gini juga. Ada orang yang sekarang kayak dia tuh selalu tampil head on di sosial media tuh fenomena. Itu sebenarnya dia tuh menginginkan sebuah pengakuan yang akhirnya misalkan nih terlalu sering ke hotel mulia ke Kempinski kayak gitu kan. Padahal fotoan aja. Nanti itu bisa ngebentuk loh akhirnya pada orang tuh menganggap dia hedon, endorsement masuk yang hedon. Oh gitu. Ya, itulah itu kan sebenarnya membranding dirinya sendiri. Itu cara ada tujuannya dia. Tapi sayangnya Cang saya ada yang endorse. kurang saing. 2 tahun makan tahunya baru. Mani cakal kemudian. 2 bulan konsistennya sih nggak kan artinya. Padahal pesu pesube endorsing konsistennya sih nggak kan artinya. Tapi giatkan lagi Pak. Mulia worth it lah. Saya pingin punya teman yang tampil hedon. Nah di saat Cang mesuang pace sekian misalnya makan kemudian sering gitu, yang endorse cuma 1-2 patuh kan rugi deh. Tapi senang kan, tapi dalam hati kan senang. Seneng gue. Kadang-kadang makanan jangan tuh pada saat rasa ketemu harga tuh pas tuh di titik temu marah tuh rasanya lagi seru deh. Momen juga ada. Kalau buat dia ada momen. Momen itu satu variabel. Tapi ada variabel pikiran sebenarnya. Variabel penting itu pikiran. Nah, coba pada akhirnya masa jalan itu kan dari pikiran sebenarnya. Padahal masa ini jalan tapi mahal. Rekomen sing cising. Kempinski rekomen nyebut merek sih. Enggak apa-apa. Rekomen dong. Oh jelas. Ya, yang ini kantornya di sana. Saya cari yang di gudang. Tolong undang saya. Balik lagi deh. Nah, udah masalah branding kan sekarang udah gini kan. Nah, percuma juga dengan branding tapi nggak ngerti digital marketingnya gitu loh. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Satu rangkaian gitu loh. Kalau branding sudah terkonsep, digital marketingnya bagus lah nanti. Paling enggak kan gitu. Jadi digital marketing itu adalah bagaimana menyalurkan branding dan produk ya gitu ya? Ya. Gitu benar ya? Ya. Oke. Nah, gimana? Mau benar ya betul. Ya enggak salah. Baman kene kan Cir, Pak Kuda sih cara di room kan Ci. LC Mike mana Mike? LC kan. Nego mana sih? LC masih. Kan akuarium deh. Ini betok B-nya B betok gitu. Literally akuarium. Terus apa digital marketing deh. Ilmu deh, benda ilmu deh. Cerahkanlah kami deh. Ya sorry, agak kedengaran deh. Mun bos kene order. Yuk. Bos kene. Apa tuh Nina? Digital marketing, sosial media yang paling ini ya. Ya, digital marketing ya. Ya benar sih, maksudnya kadang-kadang gini juga. Kalau konsepnya di sosial media tuh, kalau branding tuh biasanya sih
kita ngomonginnya soft selling ya, kebanyakan pasti soft selling kalau branding. Kadang-kadang tuh terlalu lama soft selling, nggak ada hard sellingnya, orang bingung nih. Apa sih hadap aja temennya sebenarnya? Ya. Kayak artinya gitu. Banyak klien gitu deh pengalamannya deh. Pengalamannya ada kok yang kayak gitu, maksudnya nggak banyak, justru yang paling banyak tuh terlalu hard selling tanpa soft selling kayak gitu. Ya, akhirnya ya kayak gitu, maksudnya terlalu. Coba ya kadang-kadang lihat aja kalau di timeline sendiri ada teman nih jualan terus kayak gitu pasti bosan kan. Kadang-kadang saya pun kadang-kadang unfollow aja deh, nggak segitunya deh. Nggak, soalnya beneran nih. Sampai tar dulu nih di zaman masih sistem Instagram tuh berupa timeline yang terakhir ngepost itu yang keluar unfollow tuh yang kayak gitu. Sampai IBAN-nya ada apa? Unfollow balik. Unfollow IBAN-nya ada apa? Follow itu deh open BO. Kleci vulgar sih no. Open PO maksudnya open PO. Open PO. Pre-order. Pre-order. Nah itu dah terlalu maksudnya kalau klien sih memang banyak kan ya terlalu hard selling sampai lupa soft selling. Cuman ada sih satu waktu itu ketemu klien yang memang terlalu seneng dia soft selling sampai akhirnya nggak ada hard sellingnya, bingung lah. Berarti enggak, maksudnya profit jebol dong? Ya maksudnya dia sempat cerita kalau saat dia masuknya itu dalam kondisi yang aku udah ngejalanin ini strategi kayak dia nggak tahu sih itu soft selling, cuman dia ngejalanin strategi seperti ini kayak gitu kan. Terus wah ini soft selling nih udah masuk artinya. Habis itu cuman aku kayak nggak dapat jualan, saya followersnya lumayan, cuman jualan nggak dapat kayak gitu. Akhirnya kan baru tak analisis lah di sana, tak lihat konten, wah ternyata nih nggak ada konten hard sellingnya dia. Nah di sana lah akhirnya kan pasti orang bingung kan, mungkin ngapain dikirain akun informasi jadinya kayak gitu loh, tendensi pasar. Mungkin dia ada ya beberapa kali dapat klien, boleh endorse nggak kak gitu, saya main bola juga nih. Nah kayak di sana lah ininya, makanya nggak ada hard selling. Akhirnya saya masuk, mulailah saya bikin sebuah proses strategi yang benar-benar porsinya itu bagus antara soft selling dan hard sellingnya kayak gitu, biar nggak orang bingung akhirnya terlalu banyak informasi itu. Jadi progresnya bagus kayak gitu. Jadi kalau udah nemu formula yang tepat, bisalah paling nggak memajukan usaha tuh deh. Ya cuman kadang-kadang kayak gini juga. Kalau kita bicara sosial media tuh benar-benar berubah terus. Makanya harus ada sebenarnya content development namanya. Jadi kan memang sekarang kan udah ada fitur di Instagram, Facebook itu udah ada insight itu kan, yang report. Jadi memang kita bisa ngelihat berapa jauh sih konten kita. Kalau yang bisnis ya? Ya yang bisnis yang udah nyampe ke audiens kayak gitu. Di sanalah kelihatan nanti, nggak selamanya kok misalkan kita nih ada konten yang killer ternyata quote killer sekarang kan kayak gitu kan. Setelah jalan 3 bulan udah kayak mentok, tiba-tiba menurun, kita post quote lagi menurun, artinya itu udah jenuh. Trennya sekarang udah nggak kayak gitu, orang tuh udah jenuh dengan quote kayak gitu. Makanya di sana harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Kalau pada saat konten yang memang lagi menanjak itu kita keep, yang pada saat udah mulai menurun itu kita ganti lagi kayak gitu. Berarti tantangan terbesar dari pemilik produk tuh di kreativitas untuk membuat konten berarti ya? Ya kreativitas, karena terus selalu berubah. Nah jadi kayak gitu, sosial media ini dibalik kemudahannya ya, maksudnya kan karena dia udah gratis, karena udah maksudnya banyak user friendly lah, terus juga yang memang dia punya user yang banyak kan sekarang kayak gitu. Dia ada kelemahannya memang seperti itu, jadi memang benar-benar inovasi itu harus selalu ada lah kayak gitu lah. Adaptable. Harus ulang. Adaptable. Jangan jelek ngomongnya. Harus adaptable dengan apa yang terjadi sekarang, karena kayak gini kan informasi sangat cepat nih. Kalau orang-orang tuh user, dia pasti kan ngeliat sekarang ini saya agak bosan dikit, ngeliat ada TikTok keluar, wah main TikTok yuk kayak gitu, wah di sana seru kayak gitu. Mungkin suatu saat TikTok udah agak bosan, Instagram ngeluarin fitur baru lagi, wah ke Instagram lagi kayak gitu, karena terlalu cepatnya. Nah itulah yang harus menyesuaikan jadinya.
Kayak gitu. Sama dah konten pun juga seperti itu kan. Sekarang zamannya challenge ini, besok keluar lagi challenge ini, kita harus ngikutin juga. Kalau masih kita pakai challenge itu ya ikut challenge. Kayak gitu. Nggak ini sama kayak lagu-lagu kan kayak gitu juga. Kayak gitu. Itulah yang harus benar-benar harus beradaptasi, harus benar-benar melihat juga perkembangannya itu. Terus sekarang tuh kan ada ngomongin digital marketing ya. Sekarang tuh kan ada iklan berbayar kan di Facebook sama Instagram. Nah itu menurutnya efektif apa enggak dibandingkan kita endorsement ke influencer gitu? Pengalaman saya sih ya, endorsement itu bagus untuk awareness, biar tahu ya. Ya kalau untuk jualan iklan. Oh berarti keduanya harus kita mainkan ya? Ya kayak gitu, soalnya kalau untuk itu pun juga kayak gini juga tergantung ini juga sih. Kadang-kadang kalau saya juga milih endorsement, biasanya ada klien yang memang pakai endorsement, saya sesuaiin juga sama segmen marketnya itu loh, maksudnya influencer itu kadang-kadang saya minta, makanya nanti kalau misalkan teman-teman mau pakai influencer itu ada baiknya ditanyain insight-nya dia. Maksudnya karakter audiensmu kayak gimana sih? Boleh nggak di-share? Itu kan tinggal di-capture di Instagram aja sebenarnya. Karena kan kita bisa kelihatan tuh usianya berapa sampai berapa, followersnya dia kebanyakan kayak masuk gitu. Sama target. Terus juga daerahnya kayak gitu masuk nggak? At least dari itunya sih, dari luaran. Sisanya kan kita kayak ya at least sudah tahu itulah dari usia masuk nggak dengan ini kita produk yang kita jual kayak gitu kan. Terus juga dari daerah, kalau ternyata kita ngejarnya luar negeri, ternyata followersnya dia banyakkan Bali kan, untuk apa kayak gitu loh. Biar nggak buang-buang duit jadinya. Pada saat itu udah sesuai, baru sisanya itu adalah kita percayakan saja sama proses kayak gitu. Cuman at least kita tahu awalannya itu udah 30% itu udah bener lah arahnya kayak gitu. Enggak lempar pancing tuh jelas ya. Daripada dari awal kita udah salah ngeset endorsement itu apa kan kayak gitu. Kayak kalau itu sih memang bagus, pada akhirnya followers pasti banyak masuk juga kayak gitu. Cuman dia untuk jualannya rada susah di sana. Okay. Kalau untuk budget, saran dek kira-kira berapa tuh rentan budget yang kira-kira yang pas sebulan tuh misalnya, yang efektif? Soalnya ada untuk ads sama endorsement itu beriringan jalannya apa gimana tuh? Ada momen sih sebenarnya yang kayak gitu. Soalnya kalau saya sendiri sih biasanya handle sosmed ya. Kalau kita bicara sosmed itu saya memang sangat menyukai yang namanya storytelling. Jadi setiap postingan tuh selalu ada bridgingnya satu sama lain kayak gitu, sampai akhirnya jualan kayak gitu loh. Itu selalu ada bridging, nggak boleh putus dia. Maksudnya selalu ada benang merahnya tuh semuanya tuh kayak gitu kan. Nah di saat ada kok beberapa hal itu yang memang perlu postingan yang ini memang bagus untuk endorse, atau enggak sekarang tahapannya kita untuk nyari endorsement deh kayak gitu. Misalkan sebelum launching produk nih, kayak teasernya tuh endorsement kita kerjain. Kan orang datang nih, cuman kita belum jualan tuh produk. Pada akhirnya kita jualan produk itu, baru iklan masuk di bombardir. Ada strategi di sana berarti ya. Ya, kayak gitu. Kayak gitulah maksudnya biasanya cara kerjanya dia. Oke. Tapi ini enggak, maksudnya COVID beberapa bulan 6-7 bulan terakhir kan ya. Jadi setelah COVID kan banyak nih yang jualan. Mendadak jualan. Iya. Dan iya, ada minoritas sih sebenarnya yang. Tapi nggak tersinggung kan? Belum selesai saya ngomong. Ini di sini muji Pak. Ada minoritas yang usaha sampingannya ini akhirnya settle. Kalaupun nggak settle, akhirnya dia punya nama lah. Cinya dari sana. Ya. Yang sayang untuk dibuang. Ya. Sayang. Itulah maksudnya yang kita obrolin kan bisnis yang skala yang paling enggak mapan dengan biaya modal besar, investasi besar. Ini bisa nggak sih dipraktekin di usaha-usaha rumahan, usaha-usaha kecil yang minim biaya? Maksudnya gini, Dek kan menghandle klien yang mau invest uang untuk hal seperti ini. Nah, ketika ini usaha rumahan yang
ya UMKM. bisa jalan aja syukur kan gitu UMKM jadinya. lah. Ya. Bilang aja UMKM. Nggak ada dana dari Menteri Koperasi, nggak usah disebut. Ini Pak Bu. Ini bisa berjalan. Bisa pastinya, maksudnya kan kayaknya sekarang udah ada banyak kok. Ada beberapa saya lihat justru usaha, maksudnya kebanyakan sih kan memang kuliner yang sekarang ya. Saya ada akun kuliner juga, info kuliner Bali sekalian. Promosi, follow. Info kuliner Bali. Info kuliner Bali gitu. Ya, info kuliner Instagram. Boleh endorse deh. Boleh, itu gampang sekali itu. Dulu awalnya saya bikin akun tuh memang buat makan-makan gratis aja. Ada orang Pak. Kalau mau bisnis belakang. Nah itu kan, maksudnya itu info kuliner Bali itu dulu saya sama teman-teman berempat ngerjain itu. Tujuan awalnya itu memang untuk makan gratis ya sebenarnya. Nyari makan gratis, nge-review terus di post kan. Sampai akhirnya pada saat COVID ini, COVID menyerang, terus kayak kita coba jalanin ini deh, maksudnya kan karena kasihan juga kan banyak ada usaha yang baru yang terdampak lah kayak gitu. Jadi kita kayak ngasih gratis promote, gratis promote, dan di sana itu orang-orang akhirnya banyak yang merespon kayak gitu kan. Bahkan ada yang sampai bilang, wah makasih banget Kak udah gini, soalnya saya sama suami kerja di pariwisata, sekarang dirumahkan, akhirnya sangat bergantung sama ini kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya kan juga salah satu caranya dia, maksudnya ada hal-hal yang nggak harus pakai biaya Pak sebenarnya untuk mempromosikan itu kayak gitu loh. Cuman memang pada akhirnya kayak gini jadinya imbasnya, COVID dirumahkan. Setelah dirumahkan itu, soalnya pada saat itu aktivitas di sosial media itu sangat padat, traffic naik semua kayak gitu kan, karena orang nggak ada kerjaan kan. Cari-carilah informasi itu, sebenarnya ada kok strategi yang nggak harus bayar untuk bantu promote yang kayak gitu kan. Akhirnya mereka itu ketemulah di saya kayak gitu. Akhirnya itu di-share lagi kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya sangat bagus itu untuk untuk produknya sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua, ilmu untuk membranding di sosial media itu sebenarnya sangat banyak adanya kayak gitu loh. Tinggal sekarang kayak kita itu sebenarnya kayak mempraktekkan dan konsisten. Cuman konsisten ini yang rada susah nih. Konsisten ini rada susah kayak gitu. Kreatif lagi satu kan susah juga. Kreatif itu sebenarnya pastinya pada akhirnya kalau kreatif itu sebenarnya muncul karena kita itu mendapatkan banyak inspirasi. Misalkan nih buka Pinterest, banyak dapat inspirasi, masuk. Akhirnya adalah hal baru akhirnya dapatkan gitu. Sistem cara kerjanya kreativitas tuh lahir tuh pasti kayak gitu dia. Inspirasi banyak dapat, akhirnya mengeluarkan sesuatu yang baru kayak gitu, ngeluarin inovasi kayak gitu sebenarnya. Nah sekarang justru kemarin tuh saya sempat ngobrol, maksudnya ada yang itu udah di info kuliner itu masuk, sempat ngobrol sih via DM sih sebenarnya. Itulah dia bilang, ya Kak, saya justru sekarang itu semenjak COVID ini justru banyak nyari-nyari ilmu tuh yang coba saya praktekkan kayak gitu. Dan terakhir saya lihat tuh ternyata masih settle usahanya itu kayak gitu loh. Padahal dari sekian, kadang-kadang kan saya ngecek nih yang dulu-dulu tak bantu promote itu tak cek sedikit yang sedikit yang gini, artinya mereka mungkin kayak akhirnya udah bekerja lagi kayak gitu kan. Kan bisa jadi akhirnya dia nggak lanjut lah lagi. Cuman yang tak cek itu ada beberapa yang memang settle, dan itu salah satunya yang sempat kita ngobrol via DM itu aja. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya bisa dipelajari, cuman kalau memang kita mau, dan biasanya sih orang tuh tertarik ya, kalau itu kayaknya sih masih muda dia. Jadi pengetahuan udah biasa lah dia menggunakan sosial media. Masalah ya agak gini juga sih. Masalah terbesar digital marketing ini kan di saat orang tuh gaptek, Fit. Ya kan? Kalau udah gaptek udah lupa, nggak bisa lah dia menjalankan digital marketing kan gitu jadinya. Usia berarti pentingnya. Kalau usia pun dia kalau dia mau kan sebenarnya open aja kalau dia mau. Usia itu kan belum tentu kan? Belum tentu dia, orang tua pun bisa kok. Iya. Pakai TikTok kan banyak tuh orang tua tuh. Malah doang dia kayak main TikTok gitu. Sebenarnya open aja sih sama gitu, dan nggak mungkiri juga sih memang banyak juga orang pada akhirnya, karena gini sih juga bilang ya,
Cang belajene kayak gitu loh, Cang diproduksi, ben Cang ngurus sosial media. Tapi itu kan soft skill deh ya. Iya. Bisa sih soft skill. Makanya sebenarnya nggak harus juga kok, maksudnya kayak gini. Mendingan bawa ke Mas Bro aja. Nah, saya sendiri pun emang ada kayak gitu. Mendingan dibantu Mas Bro aja untuk pengurusan digital marketingnya gitu. Nggak harus kayak tadi dibilang sama Pupit, mungkin itu gaya saya yang dulu ya. Maksudnya kalau dulu tuh strategi, maksudnya saya dengan klien-klien tuh seperti ini. Mas Bro, tolong bantu saya dong handle ini. Saya ngasih proposal, biaya segini. Oh ya, saya bayar itu per bulan kayak gitu kan. Nah, cuman sekarang ini karena pada akhirnya juga Mas Bro kan beradaptasi nih. Beradaptasi dengan new normal ini. Maksudnya memang pada akhirnya kalau saya pikir juga dulu klien-klien saya itu bisa bayar gitu, kalau sekarang memang ada beberapa yang berkurang. Alasan mereka itu sudah sangat jelas kan. Profit dan saya duit masuk nggak ada, apa dong pakai saya bayar kan kayak gitu. Problemnya itu seperti itu. Akhirnya karena beberapa saya ketemu problem saya seperti itu. Nah, saya sebagai pengusaha kan harus beradaptasi dong dengan situasi sekarang seperti apalah adaptasinya. Akhirnya saya ngeluarin, oke deh nggak apa-apa, untuk yang nggak punya duit nggak masalah. Saya open kok untuk partnership kayak gitu. Jadi pada saat kita berpartnership itu, kalau kamu nggak dapat jualan, aku pun nggak dapat apa-apa jadinya kayak gitu. Cuman pada saat kamu dapat jualan, di sanalah kita ada proses bisnisnya. Jadi kita garis bawahi open partnership. Kan open partnership. Nggak, itu partnership open. Partnership open. Bukan DM ya Pak. Jadi sebenarnya ada aja tanpa keluar modal pun sebenarnya bisa itu. Cuman memang itulah nggak harus nggak kok sebenarnya kalau sekarang. Ya. Paling nggak biar mereka yang berusaha di luar sana tuh punya keyakinan bahwa Cang bisa kok. Iya. Kalau dengan passion Cang mau belajar bisa kan? Bisa itu, maksudnya memang hal bisa kita open partnership nanti. Open partnership. Apa Renda masuk ke bisnisnya, Renda tahu pendapatannya nanti. Renda masuk ke bisnisnya. Kalau pada saat partnership itu, konsep partnership itu adalah kejujuran sebenarnya. Pada akhirnya kita dari pertama kejujuran dan juga trust kan. Kalau partner ini kita nggak ada trustnya, susah jadinya saling nyembunyiin. Tapi kalau Dek megang sosial medianya misalnya kan tahu kan pasti kan. Kalau megang sosial medianya artinya trafficnya ada. Traffic pasti tahu gitu kan. Tapi pembelian enggak. Pembelian itu tergantung sih juga. Ada juga yang memang kalau dia memang udah punya sistem, biasanya dikasih akses untuk melihat itu berapa sih. Misalkan apa yang kita sharing ya, apakah omset ataupun apakah itu profit ataupun misalkan profit dari online aja kayak gitu. Kayak gitu kan ada banyak jenis kerjasama soalnya kan. Banyak jenis. Cuman kadang-kadang yang memang masih konvensional itu ya memang trust, dan itu pun saya sendiri akhirnya kalau yang memang dia nggak punya sistem bener-bener trust ya biasanya sih teman jadinya ya. Maksudnya karena kita di sana kan nggak mungkin dong, maksudnya saya trust sama orang yang nggak bener-bener nggak saya kenal kayak gitu kan. Pasti biasanya kalau trust itu kan memang saya percaya sama dia karena saya sudah menjalani itu beberapa tahun dengan dia kayak gitu. Akhirnya trust itu timbul kayak gitu sih ini ya. Oke deh. Ada lagi ya yang mau ditanya? Pesan dan kesan untuk jadi mau sendirian? Untuk usaha ya kita bagi. Sendiriannya ya. Sendiriannya ya. Pesan dan pesan sambil makan pisang gitu. Ya paling enggak. Makan pisang dulu ya. Belum pesanan-pesan. Mau, Pak? Satu dong, Pak. Wih. Jangan ngomong bojok. Adaptable sih. Apa adaptable? Pesanan-pesan terhadap apa nih? Terhadap digital marketing dalam artian kasihlah orang di luar sana yang masih ragu bahwasanya digital marketing, branding itu enggak penting. Itu penting gitu. Oke. Yang ternyata itu penting. Cerahkanlah mereka deh, seperti Ci menyerahkan Cang. Jadi branding itu penting sebenarnya kan tadi tak jelasin. Kalau untuk digital marketingnya sendiri ini, kenapa harus menggunakan digital marketing ini? Karena
Sebenarnya sih pertama ya memang udah zamannya sekarang ke digital kayak gitu kan. Biasanya kalau bisnis mau bertahan lama kan memang harus selalu mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Ini salah satunya, maksudnya bagaimana kita memasarkan sesuatu lewat digital, itu yang pertama. Terus yang kedua, digital ini sebenarnya sangat banyak ada kemudahan yang diberikan kayak gitu kan. Yang pertama sudah jelas, dia murah, jauh lebih murah daripada kita memasarkan produk via, maksudnya cara konvensional kayak gitu kan. Udah jelas, maksudnya kita sendiri pun bisa tanpa ada pegawai kan, kayak ada staff. Biasanya kalau kita dulu cara-cara dulu kan, misalkan punya staff, tolong dong sana ke daerah sini tawarin satu proposal kayak gitu. Itu kita udah bayar staff, belum tentu efektif. Yang kedua juga kita harus ngeprint proposal itu kayak gitu kan. Yang pertama, terus yang kedua itu kemudahannya adalah bisa diukur kayak mana, misalkan nih kita pasang iklan di baliho kayak gitu kan. Itu kita bisa tahu nggak berapa orang yang melihat iklan kita kan, nggak bisa kan kayak gitu kan. Ya tergantung sih, mungkin kayaknya kalau di jalan ini biasanya sih 1.000 per hari kayak gitu aja kan. Nah itu kan nggak bisa diukur. Sosial media ada insight-nya. Ya kalau sosial media kita benar-benar bisa traffic benar-benar sudah jelas, sampai usia pun kita sudah tahu kan. Jadi pada saat itu juga bisa jadi pengambilan keputusan nanti. Misalkan kita bikin konten, ternyata market kita sebenarnya anak-anak muda. Cuman kita bikin konten ternyata trafficnya masuk di usia 35 sampai 40. Nah itu udah salah set sebenarnya kan. Artinya di sana harus ada yang dibenerin nih. Apakah konten mau kita ubah atau produknya yang kita ubah kayak gitu. Karena kan wah kasihan nih, follower udah banyak yang orang tua, masa kita nggak bikin karena udah ada nih, kita bikin aja produk untuk mereka kayak harus gitu. Adaptable itu kayak gitu. Atau enggak misalkan kalau memang masih kita strict dengan produk kita, enggak, aku harus tetap nyari anak muda, ya kontennya harus dirubah sedikit. Kayak gitu. Jadi pengambilan keputusan itu juga bisa dari pengukuran tadi. Jadi kita kayak bisa ngeriset pasar lah. Kayak gitu. Terus juga yang ketiga itu kemudahannya ya kayak tadi itu fitur-fitur berupa iklan yang kayak gitu-gitu kan, mereka juga sudah menyediakan dengan biaya yang sangat murah. Malah mereka itu iklannya yang digunakan di ya terutama Instagram dan Facebook ini kan pay per view dia. Kalau iklan kita nggak dilihat nggak jalan duitnya. Tinggal kita membudgetkan berapa kayak gitu aja kan. Kita bisa gini juga kan di Instagram Facebook itu rentan usia yang mau kita sasar ya kan? Dan benar-benar kita bisa menargetkan efektif itu kan. Jadinya. Jadi nggak selamanya kalau kayak baliho kan kayak gitu. Untuk siapa aja nih iklannya nanti dilihat, ya siapa yang lewat jalan itu kayak gitu aja kan. Kalau di ini kita benar-benar bisa, ini produkku nih memang untuk anak-anak SMA, jadi tinggal set aja usianya untuk anak SMA. Terus juga ini kecenderungannya kayak gimana nih anak SMA yang pakai produkku kayak gitu. Misalkan orang yang lagi seneng sama drakor kayak gitu misalkan, itu bisa di set juga. Artinya yang lihat tuh yang memang orang sedang interest dengan drakor kayak gitu. Itu enaknya dia benar-benar karena udah ada statistik itu sih. Jadi kita gampang sebenarnya memilah-milah. Sama hashtag gitu juga ya. Hashtag kayak gitu juga. Dan selain itu juga kita bisa menargetkan siapa saja tuh. Bayangkan tuh kalau Facebook 2, berapa miliar tuh penggunanya sekarang. Instagram 1, sekian miliar. Itu kalau bisa kita menggapai itu, bayangkannya 10%-nya 100 juta dapat orang. Kaya raya. Luar biasa sekali ya ilmu yang kita dapat. Yang punya Facebook sama Instagram yang kaya. Siapa namanya siapa? Max Scrap. Max Scrap. Kita kalau bisa memanfaatkan juga bisa kaya kayak gitu ya, walaupun nggak sekaya dia lah. Cuman ya kita kan ada ininya juga. Dimanfaatkan juga. Iya, gitu loh. Ya, saya juga saling memanfaatkan. Saya juga nggak pernah sih, jangan didialis kekayaan kayak masa tembak ya 10%-nya lah. Itu ya lumayan juga. Itu global ya. Kamu kan sini. Oke, Deki ada. Siap, terima kasih. Semoga cepat berlalu. Ya, siapanya nih? Saya. Besok kita balik kok, tenangin sih. Kok sih sesensitif itu jadi, Dek? Makan dulu, Dek. Makan dulu.